Anda masih di News Pagi pemirsa bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Di mana ratusan ikan mati mendadak di muara Sungai Marana, Kecamatan Lau, Kabupaten Sulawesi Selatan, pemirsa. Ya, pemerintah daerah melalui pihak terkait melakukan peninjauan lokasi dan mengambil sampel air untuk memastikan penyebab kematian ikan. Sebelumnya warga dihebohkan dengan rekaman video amatir saat nelayan menemukan ratusan ikan dari berbagai jenis mati mendadak di sepanjang aliran muara Sungai Marana. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penjualan Perikanan bersama Dinas Perikanan Kabupaten Maros melakukan peninjauan lokasi dan mengambil sampel air di 3 titik berbeda di sepanjang aliran Sungai Marana. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya zat toksit yang diduga terkontaminasi dengan kandungan air yang berasal dari laut masuk ke muara sungai saat terjadi air pasang. Ratusan ikan yang mati merupakan ikan jenis air asin. Kondisi aliran air muara yang awalnya berubah warna kecoklatan kini sudah kembali normal. Mana, Pak? Ini sudah agak baik ini. Itu jenis ikan apa saja, Pak, yang mati? Banyak macam kakap putih. Ada kakap putih. Iya, ikan belana, samelang, ulama. Itu ikan untuk dikonsumsi apa? Itu ikan Iya. yang sering dimakan ini ya, Warga masyarakat ya. Iya. Setiap hari itu kalau kita dapat itu biasa warga beli langsung. Oh, beli langsung. Kita lakukan satu komando antara pemerintah daerah, Dinas Perikanan dan BRP BAP3 dengan segala kapasitas yang dimiliki, sehingga kita berharap mari kita sabar dulu menunggu hasil laboratorium yang pasti kenapa kejadian-kejadian kematian ikan di muara tersebut terjadi. Ini untuk Diketahui zat toksit merupakan senyawa racun yang sangat berbahaya bagi manusia maupun hewan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah kapal kayu tanpa muatan tenggelam karena terhantam gelombang di perairan Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, akibatnya 5 anak buah kapal terombang-ambing hingga akhirnya diselamatkan kapal nelayan yang melintas. Lima ABK kapal KM Budiman terombang-ambing selama lebih dari 5 jam di perairan Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, akhirnya diselamatkan nelayan dan petugas. Para ABK ini bertahan setelah memanjat dasar lambung kapal yang terbalik. Sebelumnya, kapal kayu ini berlayar dari galangan kapal Pancur menuju Moro Tanjung Balai Karimun. Namun sesampainya di perairan Tanjung Kelit, cuaca buruk melanda. Kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak setinggi 3 meter. Bersama nelayan, petugas langsung turun ke lokasi dan mengevakuasi ABK ke pulau terdekat. Saat dievakuasi, kondisi para ABK sudah mulai lemas dan kedinginan akibat lama di dalam air. Sampai ke sana, kita mengamankan 5 orang yang ada di laut dengan dibantu juga pompong dari Pasir Panjang. Kemudian kita amankan mereka karena waktu itu cuaca ekstrim kali. Jadi memang betul kena barat laut, kapal itu mati mesin, mereka sudah melabuh jangkar, di jangkar putus, jadi terombang-ambing hingga kapal masuk air. Setelah mendapat pertolongan dari petugas kesehatan di Tanjung Kelit, para ABK dibawa ke Dabo, Lingga untuk kemudian dipulangkan ke kampungnya di Tanjung Balai Karimun. Dari Batam, Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, satu keluarga asal desa Tresaan, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu Selatan yang terisolir akibat peristiwa banjir bandang nekat berjalan puluhan kilometer demi mendapatkan bantuan. Inilah perjuangan satu keluarga untuk keluar dari desa Tibusan, Kecamatan Latimojong yang terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Kabupaten Luwu pada Jumat dini hari. Dengan membawa bekal seadanya, satu keluarga ini rela menantang maut
Dengan berjalan kaki puluhan kilometer menembus hutan, menyeberang sungai bekas banjir bandang, hingga melewati material tanah bekas longsor. Selain membawa anak-anak, mereka juga terpaksa menandu satu anggota keluarga yang sakit menggunakan sarung dan bambu. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuat 3.000 jiwa di sejumlah desa di Kecamatan Latimojong terisolir. Banjir bandang juga menelan 11 korban jiwa dan 1 korban hilang kini masih dalam pencarian. Waktu dilakukan pencarian, kondisi akses telekomunikasi belum masih terhalang. Jadi orang masih melakukan pencarian. Untuk memastikan kebutuhan warga, tim SAR gabungan menyalurkan bantuan menggunakan helikopter ke sejumlah titik pengungsian. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari pasca banjir dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 8 warga yang terisolir di Kecamatan Latimojong. Ya, sementara itu TNI Angkatan Laut 6 Makassar mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para korban. Delapan korban bencana tanah longsor yang terjebak di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan kembali dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI. Seusai beristirahat di posko induk, mereka langsung diberikan pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, tercatat ada 200 korban sempat mendapat perawatan dan mayoritas sudah berusia lanjut. Sementara itu, meski sudah 4 hari pasca banjir, ribuan rumah warga masih tertutup material lumpur. Hal ini terjadi akibat krisis air bersih setelah pipa induk milik PDAM setempat hanyut terbawa arus. Selain merusak ribuan rumah warga di 13 kecamatan, banjir bandang dan tanah longsor juga menyebabkan akses jalan antar kecamatan masih terputus. Hal ini menyebabkan ribuan warga terisolir. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Luwu, belasan rumah di Kecamatan Latimojong masih tertimbun material tanah longsor dan sejumlah rumah warga di Kecamatan Suli Barat terseret arus banjir. Terkait peristiwa ini, dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar dikirim 2 truk bantuan logistik untuk korban bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Luwu. Bantuan logistik yang disalurkan diantaranya mie instan, air mineral, serta keperluan bayi yakni popok dan keperluan pribadi lainnya. Diketahui sebelumnya 30 personil TNI Angkatan Laut termasuk tenaga medis juga telah diberangkatkan dalam misi sosial kemanusiaan untuk membantu proses evakuasi. Kalau tenaga kesehatan sudah berangkat, alhamdulillah hari Sabtu yang lalu berangkat kurang lebih jam 17.45 sudah berangkat menuju ke lokasi bencana di Kabupaten Luwu sejumlah 30. Berdasarkan data revisi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah korban tewas akibat bencana banjir bandang dan longsor di Luwu ada 11 orang. Sementara itu 1 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan tengah dalam proses pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kolaborasi Pemkot Makassar dengan pengurus wilayah IKA Unhas Sulsel, Wali Kota Makassar menyalurkan bantuan logistik ke lokasi bencana banjir di Kabupaten Sidrap, Wajo, dan juga Luwu. Bencana banjir melanda 3 daerah di Sulawesi Selatan membuat ribuan warga terdampak. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengerahkan jajaran Pemkot Makassar berkolaborasi dengan IKA Unhas Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan logistik menggunakan 3 truk ke lokasi bencana. Bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan warga terdampak bencana. Selain menyalurkan bantuan logistik, sebanyak 10 mobil tangki juga dikerahkan untuk menyalurkan air bersih. Hari ini kita berangkatkan 3 mobil inflasi dengan penuh bantuan, tapi sebelumnya kami mengirimkan 3 tim untuk melakukan evakuasi dengan 3 perahu karet. Yaitu sudah sedang melakukan evakuasi terus untuk membantu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Luwu untuk mengevakuasi para korban.
Sebelumnya, Wali Kota lebih dulu menginstruksikan tim tanggap bencana Pemkot Makassar bertolak ke lokasi bencana membantu evakuasi dengan membawa 3 perahu karet. Tim terdiri dari tim penyelamat, evakuasi, dan medis. Hingga saat ini, tim tersebut masih disiagakan di lokasi bencana. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.